Ada yang bilang, kesepian itu hanya soal perasaan. Tapi bagaimana kalau kesepian itu mendengar sesuatu yang orang lain tidak bisa dengar? Melihat sesuatu yang tidak terekam kamera, atau lebih parah menyimpan rahasia yang tak pernah bisa dituliskan dalam laporan medis. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Beberapa lorongnya kini jarang dilewati. Apalagi setelah renovasi setengah jalan yang terbengkalai. Tapi satu lorong tetap aktif. Ruang isolasi paling belakang. Dan disitulah seorang pasien perempuan bernama Kirana dirawat diam-diam. Tanpa nama di papan kamar. Tanpa suara mesin monitor. Tak ada yang tahu kenapa Reza, seorang pegawai administrasi yang pendiam dan tak punya teman, sering datang ke ruang itu. Bahkan lebih sering dari perawat jaga. Lalu suatu malam, seorang suster ditemukan meninggal di dekat ruang itu. Dan malam berikutnya, satu lagi. Dan lagi. Tapi anehnya, tak ada satupun kamera yang merekam apa-apa. Hanya Reza dan sebuah catatan kecil di sakunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, catatan itu tidak pernah dibuka oleh siapapun. Karena Reza juga ditemukan tak bernyawa, duduk tenang di ruang administrasi, dengan mata terbuka menghadap ke arah lorong kosong. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Cerita ini bukan tentang siapa yang paling bersalah, tapi tentang sebuah luka yang tak terlihat, tentang seseorang yang nyaris tak pernah bersuara, dan akhirnya menjadi pusat dari semua kegilaan itu. Mari kita mulai dari awal. Dari seorang pemuda pendiam bernama Reza, dan dari sebuah tempat yang seharusnya penuh harapan. Rumah sakit. Reza, Pria berusia akhir 20-an, tubuh kurus, berkacamata tipis. Setiap pagi ia datang ke rumah sakit pukul 7. Tak pernah terlambat, tak pernah terlalu cepat. Pakaian rapi, sepatu bersih, tapi tak seorang pun benar-benar memperhatikan kehadirannya. Bagi mayoritas staf rumah sakit, Reza hanyalah pegawai administrasi di bagian rekam medis. Ia tak suka mengobrol, tak pernah ikut makan siang ramai-ramai, dan jarang sekali mengangkat kepala saat diajak bicara. Seolah dunia di sekitarnya berjalan dengan frekuensi yang berbeda. Namun, di balik diamnya, ada satu hal yang rutin ia lakukan, tanpa ada yang menyadari. Setiap sore, Reza berjalan sendirian ke lorong belakang tempat ruang isolasi lama berada. Lorong itu gelap, karena lampunya jarang diganti. Cat temboknya mengelupas, dan udara di sana terasa lebih lembab dari ruangan lainnya. Di sanalah kamar nomor 308 berada. Ruang isolasi yang katanya sudah lama tak digunakan. Tapi bagi Reza, ruang itu tidak kosong. Ia tahu, di sana masih ada seseorang. Perempuan. Nama direkam medisnya, Kirana Art. Tanpa umur, tanpa kontak keluarga, tanpa diagnosis pasti. Setiap sore, Reza duduk di bangku kecil di depan kamar itu. Tak berkata apa-apa, hanya menunduk. Kadang ia menggenggam buku catatan kecil, kadang menulis 1-2 baris tanpa arti. Tak ada seorang pun yang pernah memergokinya di sana. Entah kenapa, tak ada CCTV yang aktif di lorong itu. Orang-orang menyangka Reza hanya pemuda pendiam yang hidupnya datar-datar saja. Tapi mereka tak tahu dalam diamnya Reza memendam sesuatu. Sebuah janji, sebuah rahasia, dan sebuah ketakutan yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Malam itu, saat ia seperti biasa duduk di depan kamar 308, terdengar suara dari balik pintu. Kamu belum cerita soal suara yang kamu dengar, Reza. Reza terdiam, tak menjawab. Suara itu lirih, seperti bisikan, tapi bukan dari dalam kepala. Seperti ada seseorang yang berbicara dari dalam ruang itu. Dan saat Reza menoleh perlahan, pintu ruang 308 sedikit terbuka. Sejak pertama kali Reza mendengar suara itu, pikirannya tidak lagi tenang. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia duduk lama di halte seberang rumah sakit, menatap kosong ke arah bangunan tempat ia bekerja setiap hari. Dalam kepalanya, suara lirih itu terngiang seperti gema. Kamu belum cerita soal suara yang kamu dengar, Reza. Itu bukan suara dari masa lalu. Itu nyata. Terlalu nyata untuk diabaikan. Tapi siapa yang bisa percaya padanya? Ia bukan dokter, bukan perawat, ia bahkan tak punya hak mengakses ruang isolasi itu
secara resmi. Tapi ia tahu Kirana ada di sana. Keesokan harinya, saat jam istirahat siang, Reza memberanikan diri kembali ke lorong itu. Langkahnya pelan, seperti pencuri yang menyelinap. Lorong sunyi, suara langkahnya menggema di antara dinding kusam. Dan saat ia sampai di depan kamar 308, ia menemukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ada. Sepotong kertas kecil, terselip di bawah jendela. Lipatannya rapi, seolah sengaja ditaruh di sana untuk seseorang untuk dia. Dengan hati-hati, Reza membuka kertas itu. Tulisan tangan di atasnya samar, seperti tergesa dan menekan kuat. Jangan percaya siapapun, termasuk dirimu sendiri. Jantung Reza berdetak cepat. Ia melihat sekeliling sunyi, hanya ia dan lorong gelap itu. Tidak ada yang bisa ia tanyai. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi. Tapi kertas itu nyata di tangannya. Apakah Kirana yang menulisnya? Atau seseorang yang diam-diam tahu apa yang Reza sembunyikan? Sore itu, saat ia kembali duduk di bangku kecil yang biasa, pintu kamar 308 tak terbuka. Tapi Reza merasakan seolah ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik celah tirai. Dan, lagi-lagi, suara itu terdengar. Ingat, mereka semua punya peran. Dan kamu bukan hanya penonton. Reza merasa tenggorokannya kering. Ia ingin bangkit dan pergi. Tapi tubuhnya menolak. Ada yang menahannya. Entah perasaan bersalah, atau rasa takut, atau sesuatu yang lebih dalam. Reza mulai sadar. Ini bukan sekadar rasa simpati pada pasien yang dilupakan. Ini adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Dan dirinya tanpa ia sadar, sudah terikat dalam simpul rahasia yang tak mudah dilepas. Reza berdiri mematung di depan ruang perawat. Ia memberanikan diri menanyakan tentang pasien yang sebelumnya menempati kamar ke-308. Permisi Bu, saya ingin tanya, pasien yang sebelumnya di kamar 308, apakah sudah dipindah? Perawat yang berjaga tampak heran. Kamar 308 sudah lama kosong Mas. Belum ada yang menempati sejak renovasi bulan lalu. Reza terdiam. Tapi semalam saya melihat seseorang di dalam. Dan tadi pagi ada catatan di balik tirai. Perawat menatapnya sebentar, lalu tersenyum canggung. Mungkin Mas salah lihat, kadang pasien di sini memang suka halusinasi. Istirahat saja yang cukup. Jawaban itu tidak membuat tenang, justru semakin mengusik pikirannya. Reza lalu menyelinap ke ruang arsip sebuah ruangan tua, dengan lemari berdebu yang menyimpan data pasien sejak puluhan tahun lalu. Ia mencari folder pasien, dengan nama yang tertulis samar, di balik catatan yang ditemukannya. Ernisa, namun setelah 1 jam membongkar dokumen, tak satu pun nama itu muncul. Yang lebih mengejutkan, kamar 308, dalam dokumen lama, ternyata pernah ditutup sementara, karena kasus kematian tak wajar beberapa tahun lalu. Seorang pasien perempuan nama, disamarkan dalam laporan meninggal, dengan cara menggantung diri di jendela. Tempat Reza tadi berdiri menatap langit. Tangannya gemetar. Setelah menemukan fakta mengerikan soal kamar 308, Reza mencoba melupakan semuanya. Tapi suara-suara malam itu terus terngiang. Tangisan lirih, derit kursi, langkah ringan yang tak pernah sampai. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, Reza kembali terjaga. Bukan karena nyeri di tubuhnya, tapi karena suara lonceng kecil yang terdengar pelan, seperti di bawah angin. Treng-treng. Ia bangkit, membuka tirai jendela, tapi lorong rumah sakit tampak kosong, sepi. Namun ada sesuatu yang aneh. Lorong sebelah timur yang biasanya dipalang pagar, kini terbuka. Lampu-lampu di sepanjangnya menyala redup. Dengan langkah hati-hati, Reza keluar dan menyusuri lorong itu. Semakin dalam ia melangkah, suhu di sana terasa lebih dingin. Ia berpapasan dengan kursi roda tua yang tampak ditinggalkan di tengah jalan. Tak ada suara selain detak langkahnya sendiri dan nafasnya yang mulai berat. Di ujung lorong ia melihat sebuah pintu. Pintu kayu tua dengan tulisan lusuh. Instalasi jiwa, tidak untuk umum. Tangannya ragu memutar kenop pintu itu, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada takut. Di dalam, suasana jauh berbeda dari bangsal biasa. Dindingnya retak, lampu berkelap-kelip, di sudut ruangan tergantung jam tua
yang jarumnya berputar mundur. Tak ada siapapun, kecuali satu ranjang berdebu di tengah ruangan. Di atas ranjang itu, tertulis dengan kapur, "Kamu sudah pergi, tapi kenapa kembali?" Reza mondar. Ruangan tiba-tiba terasa berputar. Nafasnya sesak, dan dari cermin tua di dinding, ia melihat sesuatu. Wajahnya tapi dengan senyum yang bukan miliknya. Reza Pings, tubuhnya ditemukan pagi harinya oleh satpam yang patroli. Yang membingungkan adalah tidak ada lorong di arah timur. Tak ada instalasi jiwa, tak ada pintu tua. Semua staf bilang, ruangan itu sudah dihancurkan sejak 10 tahun lalu. Tapi di saku celana Reza, ada secari kertas berbau apek, tulisannya jelas. Yang kamu cari adalah kamu sendiri. Pagi setelah kejadian itu, Reza dirawat ulang di ruang perawatan intensif. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, namun satu hal yang ia ingat dengan jelas adalah tulisan di kertas itu. Yang kamu cari adalah kamu sendiri. Tak lama, seorang perawat senior yang biasa dipanggil Bu Melda datang membisikkan sesuatu di telinganya. "Kamu lihat lorong itu juga ya?" Reza menatapnya tajam. Ia tak sempat menjawab. Bu Melda menarik kursi, duduk di sampingnya, dan berkata pelan, "Kau bukan pasien pertama yang ke sana. Tapi, yang kembali bisa dihitung jari." Reza terdiam. Detak jantungnya di monitor sedikit meningkat. "Tapi kenapa aku?" tanyanya. Lemah. "Karena kamu belum benar-benar sembuh," jawab Bu Melda lirih, sambil menatap keluar jendela. Ia lalu menyerahkan sebuah foto lama, lusuh, dan pudar. Tampak seorang pria muda yang tersenyum kaku, berdiri di depan pintu instalasi jiwa. Reza hampir menjatuhkan foto itu. Pria di foto itu, wajahnya persis seperti dirinya. Siapa ini? Pasien lama. Namanya Reza juga. Suasana menjadi hening. Tapi itu tak mungkin. Aku lahir tahun 2000. Bu Melda tersenyum samar. Iya. Dan dia meninggal tahun ke-1999, bunuh diri di ranjang tempat kamu pingsan semalam. Reza terduduk lemas. Napasnya terengah. Benarkah ada seseorang lain dengan wajah yang sama? Atau semua ini bagian dari permainan pikirannya sendiri? Bu Melda hanya berkata pelan, "Beberapa luka diwariskan, bukan dilahirkan." Malam itu, Reza kembali gelisah. Tak peduli seberapa banyak obat penenang yang diberikan, pikirannya terus berkelana ke wajah pria dalam foto itu. Wajah yang tak hanya mirip tapi identik. Seolah ia sedang menatap dirinya sendiri di dimensi lain. Jam dinding berdetak pelan. Pukul 2 dini hari. Sunyi membungkus bangsal. Hanya sesekali terdengar suara alat medis berdengung. Lalu, suara itu kembali. "Tolong." Pelan, tertahan, seperti dari balik tembok. Reza berdiri, kakinya masih lemah, tapi tekadnya bulat. Ia membuka pintu kamar dan berjalan menyusuri lorong. Namun kali ini, lorong itu berbeda. Lampu-lampu overhead redup, sebagian berkedip seperti film-film lama. Aroma obat dan karbol berubah jadi bau tanah basah dan anyir. Lorong itu menuntunnya ke satu pintu logam tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di pintu itu, terukir tulisan pudar, "Bangsal diuntuk." Yang terlupakan, tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ketika pintu terbuka, kabut tipis menyeruak keluar. Di dalamnya, bukan ruangan, tapi ruang arsip tua dan lembab, penuh berkas-berkas usang dan foto-foto pasien. Ia melangkah masuk, dan saat ia menyalakan lampu meja di pojok ruangan, sebuah map berwarna merah tua langsung menarik perhatiannya. Di depannya tertulis, "Reza, 1997, kasus tidak selesai." Tangannya gemetar. Ia membukanya. Catatan medis tentang gangguan jiwa berat, sketsa-sketsa pasien dengan ekspresi kosong, surat pengantar bunuh diri, dan satu foto terakhir, Reza, tergantung di kamarnya. Reza menjatuhkan berkas itu. Ia terhuyung, lalu memandang ke kaca kecil di dinding. Tapi, bayangannya tidak bergerak. Bayangan itu tersenyum, dan perlahan
mengangkat tangan, seolah mengajak ikut masuk. Malam itu hujan turun pelan, menetes di jendela kamar Reza, seperti detak waktu yang memudar. Ruangan tampak tenang, tetapi pikirannya tidak. Ia baru saja kembali dari lorong terlarang, dan menemukan catatan mengerikan dalam map merah jejak masa lalu, yang seakan bukan miliknya. Reza menatap cermin kecil di sudut ruangan. Lelah, matanya menghitam, namun rasa penasaran mengalahkan kantuk. Ia mendekat, menatap dalam-dalam bayangannya, tapi sesuatu terasa aneh. Wajah dalam cermin, bukan hanya dirinya. Di balik pantulan itu, samar-samar muncul bayangan seseorang. Wajahnya mirip Reza, tapi lebih tua, lebih muram, dan matanya kosong. Reza mundur setapak. Cermin tetap menampakkan dua wajah. Tiba-tiba terdengar suara kecil, bukan dari mulut, tapi dari dalam kepala. Kau bukan siapa yang kau pikir, Reza. Kau hanya sisa dari yang dulu. Detak jantungnya berpacu. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Reza panik. Ia mengacak-acak laci, mencoba mencari bukti apapun. Di balik tumpukan kertas, ia menemukan foto tua lain. Kali ini, dirinya berdiri dengan seseorang yang memiliki senyum yang sama persis, tertulis di baliknya. Dani dan Reza, tahun 1997. Tapi, Reza lahir tahun ke-1999. Tapi, Reza lahir tahun ke-1999. Kakinya lemas, tangannya menggenggam foto itu erat, seolah memaksa waktu kembali memberi jawaban. Ia kembali menatap cermin. Wajah lain itu masih di sana, dan kali ini tersenyum. Pagi menjelang, tapi langit di atas rumah sakit tak menunjukkan tanda-tanda. Kehidupan suram, seolah matahari pun enggan menyinari tempat yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Reza kembali ke ruang arsip lama, tempat di mana ia pernah menemukan catatan yang mengubah hidupnya. Namun kini, ia tak sendiri. Ia diam-diam mengajak Ibu Dira, perawat tua yang pernah memperingatkannya untuk tak terlalu dalam menggali masa lalu. Ada sesuatu yang tidak beres, Bu. Saya merasa saya bukan satu-satunya Reza, bisik Reza lirih. Wajah Ibu Dira menegang, tangan tuanya menggenggam erat lencana di dadanya. Ada hal-hal yang tidak seharusnya diungkap, Nak. Rumah sakit ini pernah menjadi tempat percobaan. Reza tertegun. Kata-kata itu membeku di udara. 20 tahun lalu, rumah sakit ini pernah menjadi tempat uji klinis rahasia proyek penggandaan memori untuk pasien trauma berat. Salah satu subjeknya bernama Dani. Tapi Dani hilang, entah mati, entah menghilang. Reza merinding. Dan saya, Ibu Dira menunduk. Kamu adalah hasil akhir dari proyek itu. Reza, kamu bukan anak siapapun di desa ini. Kamu sisa dari kenangan Dani. Seseorang mengintip. Reza cepat-cepat membuka pintu kosong. Tapi di lantai, ada sesuatu yang ditinggalkan. Map kuning. Di atasnya tertulis satu kalimat dengan tinta merah. Reza bukan korban. Dia bagian dari awal. Reza tidak pulang malam itu. Setelah Ibu Dira memberinya folder kuning yang berisi lembaran-lembaran catatan psikologis dan rekam medis dengan nama Dani R., dia hanya berkata lirih, kadang kebenaran tidak membawa damai. Tapi kamu berhak tahu. Dalam keheningan yang menggantung, Reza menyusuri lorong rumah sakit yang kini terasa lebih sempit dari biasanya. Cahaya lampu di langit-langit berkedip, seolah ikut merasakan ketegangan dalam dada Reza. Tangannya gemetar, menggenggam folder itu. Matanya terpaku pada kalimat terakhir. Pasien menunjukkan kecenderungan delusi identitas ganda. Subjek meyakini ia adalah dua orang, Dani dan Reza. Reza terduduk di lantai. Punggung bersandar pada dinding dingin. Ingatannya mulai terpecah, bercabang seperti ranting yang tumbuh liar. Ia mendengar suara masa kecilnya tertawa bersama seseorang, bermain hujan, memanggil nama Reza. Tapi, bukankah itu namanya sendiri? Ia kembali ke kamar kosnya menjelang subuh. Di dalam kamar, cermin yang selama ini tak pernah ia sentuh, terlihat buram. Ia mendekat, dan kali ini, pantulan dalam cermin
tidak mengikutinya. Mata di dalam cermin tidak berkedip. Lalu, bibir di dalam cermin bergerak. Kita harus bicara, Dani. Reza terhuyung mundur. Jantungnya berdentum seperti drum perang. Ia menutup matanya, berharap ini hanya mimpi. Tapi saat membuka mata, ia sudah tidak lagi berada di kamar kos. Ia berdiri di ruang observasi rumah sakit jiwa, dinding putih, cermin satu arah, dan seorang pria duduk tenang di kursi. Pria itu adalah dirinya sendiri. Reza duduk di kursi kayu lapuk di ruang tamu rumah kos, yang kini sepi. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu temaram yang menggantung di langit-langit, bergoyang pelan seolah mengikuti napasnya yang berat. Di tangannya, map kuning berisi catatan kejiwaan dan laporan internal rumah sakit itu terasa seperti bara panas. Semua telah terbuka, semua, kecuali satu hal. Siapa Reza sebenarnya? Beberapa malam terakhir, ia tak bisa tidur. Suara langkah di lorong, bayangan yang menyelinap di cermin, bisikan samar dari kamar kosong. Semua semakin sering. Ia bahkan mulai bicara sendiri. Atau mungkin bicara dengan dirinya yang lain. Ibu Dira menghilang. Rumah sakit mengelak. Pihak kepolisian menutup kasus dengan satu kalimat kaku, tidak ditemukan bukti pembunuhan. Namun Reza tahu, ada yang disembunyikan. Pagi itu, ia menerima surat. Tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan sederhana. Ingat ruangan ke-404. Di sana semua bermula. Dan di sanalah kamu akan mengerti siapa kamu sebenarnya. Ruangan 404. Ruangan yang tak pernah ada di denah rumah sakit. Ruangan yang kabarnya telah dikunci sejak kebakaran 10 tahun lalu. Tapi Reza merasa dia pernah ke sana. Dengan langkah berat, ia kembali ke rumah sakit. Gedung lama itu masih berdiri. Kusen kayu lapuk, jendela pecah, dan cat yang mengelupas. Tak ada penjaga, tak ada CCTV. Seolah tempat itu memang disiapkan untuknya masuk. Sendirian. Di lantai 4, ujung lorong yang gelap, ia melihatnya. Sebuah pintu tanpa papan nama, nyaris menyatu dengan dinding. Terkunci. Tapi entah kenapa, kuncinya ada di sakunya. Pintu terbuka perlahan. Bau lembab dan kayu terbakar menyambutnya. Ruangan itu kosong, kecuali satu kursi rotan, menghadap cermin besar yang sudah retak. Reza melangkah masuk. Di cermin itu, dia melihat dua sosok, dirinya sekarang, dan satu lagi, berseragam putih, berdarah, tertawa kecil sambil menatapnya. Reza gemetar. Suara itu kembali. Kamu tak pernah keluar dari ruangan ini, Reza. Dunia yang kau jalani, hanya bayangan yang kamu ciptakan. Seketika, semuanya runtuh. Ingatan pecah. Ia bukan korban, ia adalah pasien. Korban kejiwaan yang tak pernah pulih sejak kejadian mengerikan bertahun lalu. Semua nama, semua kejadian adalah Banggen Bianggonia sendiri. Bahkan, kasus kematian yang selama ini ia kejar adalah sesuatu yang tak pernah benar-benar ada. Ia berteriak, tapi hanya Gema yang menjawab. Dan disinilah kisahnya berakhir atau mungkin baru saja dimulai. Apa yang kita lihat belum tentu nyata, dan apa yang kita anggap nyata bisa jadi hanya bayangan dari luka lama yang belum sembuh. Reza hanyalah satu dari sekian banyak jiwa yang sunyi, terperangkap dalam lorong gelap pikirannya sendiri. Rumah sakit itu bukan sekadar bangunan, tapi simbol dari masa lalu yang terus menghantui. Kita tak pernah tahu siapa yang sedang duduk di samping kita. Mereka bisa jadi sedang bertarung dengan bisikan yang tak terdengar. Kita semua punya sisi gelap, tapi selama cahaya iman masih menyala, kita takkan hilang arah. Karena sekuat apapun logika, tetap butuh petunjuk dari Yang Maha Mengetahui. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar nggak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Tulis pendapatmu di komentar. Apakah Reza benar-benar gila, atau justru dia satu-satunya yang sadar? Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Karena tidak semua cerita butuh jawaban. Terkadang, cukup dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan.